Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Komet. Hari ini kita akan belajar Autodesk Inventor part pertama atau bagian pertama, yaitu pengenalan tentang Autodesk Inventor. Di sini saya menggunakan Autodesk Inventor Professional 2018. Langsung saja kita menuju Autodesk Inventor. Ini adalah tampilan utama atau tampilan pertama pada Autodesk Inventor. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah apa itu inventor, apa itu project, apa itu lembar kerja. Oke, yang pertama, apa itu inventor? Inventor adalah software yang digunakan untuk membuat desain 3D jenis komputer, edit, drawing, atau CAD. Jadi, inventor ini digunakan untuk membuat desain 3D dan sejenisnya. Yang kedua, apa itu project? Project adalah suatu fitur yang bertujuan mengumpulkan semua file kerja kita atau dikelompokkan. File-file yang dikelompokkan itu berupa file part, file assembly, file drawing, file presentasi. Kenapa kita perlu menggunakan project ini? Karena file-file yang kita buat tidak tercecer kemana-mana dan gampang menemukannya dalam satu tempat. Cara membuat project new, kita pilih new single user project, next, namai, pilih folder save-nya, kita browser saja data D. Kalau misalnya di data D, oke. Next. Ini bagian ini kita lewati saja. Oke. Ketika ada centang hitam di sebelah kiri, tandanya project itu sedang aktif. Cara mengaktifkan project, misalnya kita mau aktifkan project default atau project bawaan. Klik project default, apply. Oke. Kita kembali ke kelas Comet. Project kelas Comet. Apply. Done. Oke. Project yang aktif adalah kelas Comet. Karena sudah ada centang hijau di sebelah kanan. Oke, selanjutnya apa itu lembar kerja? Lembar kerja adalah bagian dari jendela inventor. Ini adalah lembar kerja. Pada Autodesk Inventor ada 4 jenis lembar kerja. Yang pertama adalah lembar kerja part. Lembar kerja part digunakan untuk membuat desain 3D berupa part atau bagian terkecil dari suatu komponen. Baru ada lembar kerja assembly. Lembar kerja assembly adalah lembar kerja yang menyatukan part menjadi suatu komponen baru atau benda baru. Drawing, lembar kerja drawing digunakan untuk merubah lembar kerja part dan assembly dalam bentuk 3D menjadi drawing atau gambar
2D maupun 3D menggunakan standar ISO ataupun standar Amerika. Presentasi digunakan untuk mempresentasikan lembar kerja assembly. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah lembar kerja part. Klik aja sebelah klik kiri. Ini adalah tampilan pertama lembar kerja part. Oke. Di sebelah atas ada fitur-fitur berupa 3D model, sketsa, Annotate, Inspect, Tools, Manage, View, dan lain-lain. Oke. Sebelah sini ada fitur kita sedang berada dalam bentuk model atau part 1. Dalam folder origin terdapat YZ, plan YZ, plan XZ, plan XY, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, dan center point. Oke. Di sebelah kanan terdapat cube view untuk menampilkan pandangan depan, pandangan atas, pandangan samping, dan pandangan yang lainnya. Pada Autodesk Inventor ada tombol bantu yang digunakan untuk mempermudah pengerjaan menggambar. Yang pertama, scroll digunakan untuk menzoom in dan zoom out. Yang kedua, scroll diklik dan ditahan digunakan untuk pan, menggeser ke kiri atau ke kanan pandangan lembar kerja sejajar atau searah sumbu X maupun sumbu Y. Shift plus scroll untuk rotasi dari pandangan. Lihat pada sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu X, Y, Z berputar. Itu menggunakan scroll plus shift. Oke. Yang pertama tadi adalah tombol bantu scroll untuk menzoom in dan zoom out. Yang kedua, scroll diklik untuk pan. Yang ketiga, shift plus scroll untuk rotasi. Oke. Untuk membuat suatu part dibutuhkan sketsa 2D. Langkah pertama untuk membuat sketsa adalah sketch, klik sketch, maka akan muncul plan XY, YZ, dan XZ. Plan ini digunakan sebagai dasar dari kita menggambar. Sini kita pilih plan XY. Oke, kita sudah berada di plan XY. Dalam fitur sketch ada line,
ada circle, ada arc, dan rectangle, dan lain-lain. Fitur ini digunakan untuk membuat suatu bentuk baru. Line ada banyak jenisnya, ada line, ada spline, model 2 titik, ini untuk membuat kurva. Spline model 3 titik juga untuk membuat kurva, ini berdasarkan equation atau persamaan. Ini untuk bridge, cara untuk membuat kurva secara smooth. Line, klik line, klik kiri, tarik garis lurus. Kotak yang di atas pertama untuk menunjukkan panjang dari garis tersebut dalam satuan milimeter. Kotak yang kedua untuk menunjukkan kemiringan atau sudut dari garis tersebut. Misalnya kita buat panjangnya 100 mm dan kemiringannya 30 derajat. Maka garis yang dibuat 100 mm dengan kemiringan 30 derajat sejajar sumbu X. Itu adalah line. Oke. Kita hapus, kita klik line-nya, tekan delete. Klik line-nya, tekan delete. Selanjutnya ada cycle. Cycle digunakan untuk membuat lingkaran. Cycle ada 3 jenis, ada cycle center point, ada cycle tangan berdasarkan garis singgungnya, ada ellipse, center point, klik sekali, klik kiri sekali, baru tarik ke kanan atau ke kiri, maka di tengah-tengah ada angka. Bisa kita ketikkan angka di dalamnya, misalnya 100 mm, enter. Maka lingkaran ini memiliki diameter 100 mm. Oke, itu tadi lingkaran. Selanjutnya ada arc. Arc digunakan untuk membuat radius. Klik kiri sekali, tarik ke kanan atau kiri, maka akan keluar jaraknya. Kita masukkan 100 mm, enter, baru tarik ke atas. Pada kotak biru kita isikan 50 mm, enter. Maka jarak dari titik pertama menuju titik kedua adalah 100 mm dengan radius kelengkungan 50 mm. Itu tadi arc. Selanjutnya ada rectangle. Rectangle digunakan untuk membuat persegi maupun persegi panjang. Rectangle ada banyak jenis. Yang pertama rectangle biasa, 2 point, membuat persegi menggunakan 2 titik. Titik pertama, tarik, titik kedua, oke, jadi persegi. Selanjutnya ada rectangle 3 point. Titik pertama, tarik ke titik kedua, tarik ke atas ke titik ketiga atau ke bawah. Itu rectangle 3 point. Yang ketiga ada rectangle 2 point tapi center pada titik tengahnya. Misalnya kita membuat persegi atau segi panjang terhadap tengah-tengah dari poin ini. Maka tarik, maka langsung keluar perseginya berdasarkan poin tengah. Dan seterusnya. 3 point center sama saja, titik tengah seperti ini, titik tengah baru titik sampingnya. Dan ini yang terakhir adalah polygon. Polygon digunakan untuk
membuat banyak sisi. Di sini kita masukkan dari jumlah dari sisi-sisinya. Saya masukkan 6 sisi. Oke. Klik sekali kiri. Klik lagi sekali. Selanjutnya ada fillet. Fillet digunakan untuk membuat radius pada sudut. Klik fillet. Masukkan radiusnya 10 mm. Klik garis pertama, klik garis kedua, maka jadi radius. Klik garis pertama, klik garis kedua. Klik garis pertama, klik garis kedua, klik garis pertama, klik garis kedua. Itu radius. Ada move untuk memindahkan dari gambar tersebut. Caranya klik move, klik select, klik garis yang mau kita pindahkan. Base point untuk menentukan titik dari pemindahannya. Misalnya saya letakkan di sini tengah, maka dia akan berpindah dari titik itu menuju titik selanjutnya. Done. Selanjutnya ada copy. Copy digunakan untuk menggandakan suatu gambar atau suatu sketch. Drag, klik kiri tahan, tarik ke semua garisnya, tentukan base pointnya, titik perpindahannya, tarik ke samping. Done. Maka itu tadi copy. Untuk rotasi, select, drag mana yang mau kita rotasi, select center point, yes, dia akan terrotasi 90 derajat. Done. Selanjutnya ada trim. Trim digunakan untuk memotong garis yang bersinggungan. Contoh, kita mau menghilangkan garis ini sama garis ini. Klik trim, klik garisnya, klik garisnya, klik garisnya. Oke, itu tadi trim. Extend digunakan untuk menjumpakan dua buah garis. Klik garisnya, klik garisnya mana yang mau kita jumpakan, kita trim kembali. Oke. Ketika kita selesai menggunakan misalnya trim, maka jika kotak biru masih ada pada trim, maka trim itu masih aktif. Cara menonaktifkannya, klik kanan, pilih OK. Cara lain, tekan tombol ESC pada keyboard. Selanjutnya ada perintah offset. Offset digunakan untuk menduplikat garis berdasarkan jarak dari bentuk yang aslinya. Contoh, kita gambar persegi panjang, baru kita mau menduplikatkannya dengan jarak tertentu. Kita klik offset,
klik bentuk perseginya. Angka pada kotak biru menandakan jarak dari bentuk pertama menuju bentuk kedua. Kita masukkan 100 mm. Jarak dari garis ini menuju garis ini 100 mm, dari sini ke sini 100 mm. Oke, itu tadi offset. Drag, tekan delete. Selanjutnya kita akan mencoba mengekstrud, membuat bentuk 3 dimensi dari balok dan tabung. Caranya, klik persegi, rectangle, buat bentuk rectangle 1000 kali 500. Untuk memindahkan dari kotak satu, kotak panjang menuju kotak lebar, tekan tab, 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 maka dia akan berpindah. Oke, tekan enter. Selanjutnya finish sketch. Oke, ini sketch kita mau mengekstrudnya. Cara mengekstrudnya, ada beberapa syarat untuk mengekstrud suatu sketsa. Yang pertama, semua garis pada sketsa itu saling berjumpa atau saling bertemu, baru bisa kita ekstrud. Tekan extrude, klik gambarnya, masukkan pada kolom ini panjang dari benda yang mau kita extrude. Oke. Selesai. Jadi kesimpulannya pada hari ini yang kita pelajari adalah Inventor adalah software yang digunakan untuk membuat desain 3D jenis komputer aided drawing atau CAD. Proyek adalah suatu fitur yang bertujuan mengumpulkan semua file kerja kita atau kita kelompokkan, yaitu berupa file part, file assembly, file drawing, dan lain-lain. Lembar kerja tadi ada 3. Yang pertama lembar kerja part untuk membuat bentuk 3 dimensi part, lembar kerja assembly untuk menyatukan part dari bentuk dari part, drawing untuk membuat gambar 2D ataupun isometri, simulasi untuk mempresentasikan hasil kerja kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.